Assalamualaikum sahabat subscribe, sahabat penonton channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Di dunia kuliner sekarang ini cukup mendapat serapan yang bagus, pilihan daging entok yang beragam, bisa bermunculan kreatif menu bagi penggiat usaha kuliner. Daging entok tentu memiliki keunggulan. Memang sekarang ini yang paling populer untuk dijual sebagai karkas entok. Lain halnya dengan karkas ayam dan yang lainnya yang memiliki entok yang memiliki keunggulan di kandungan minyak yang bermunculan cita rasa khas entok lokal ataupun entok pedaging. Peminat dan permintaan daging karkas entok kini sudah bermunculan di industri kuliner, seharusnya membawa angin segar bagi peternak bebek pedaging. Namun kenapa kadang yang terjadi malah jadi sebaliknya? Bukan untung yang didapat, malah buntung yang diperoleh. Berikut ini saya akan mencoba mengangkat beberapa alasan kenapa peternak entok pedaging merugi dalam ternaknya. Berikut akan kami rangkum 7 alasan peternak entok merugi. 1. Panenan yang berasal dari peternak melewati beberapa jalur penjual atau pengepul. Hal ini membuat harga semakin mepet. Dan ulah pengepul yang kurang bertanggung jawab ini yang kadang bisa mempermainkan harga. Namun tidak semua pengepul berbuat tidak baik, masih banyak juga pengepul yang jujur dan amanah dan memiliki peran besar dalam suksesnya ternak. 2. Sering peternak dalam proses berternak hanya ala kadarnya, tidak memperhatikan pola ternak yang intensif dengan manajemen yang tepat. Hasilnya pun bisa ditebak dengan bobot bebek yang kurang ideal sehingga rentan akan terkena penyakit bahkan kematian. 3. Tidak mendahulukan ilmu. Dalam hal apapun tentu wajib kita mempunyai ilmu, apalagi dalam beternak. Ilmu sangatlah penting, misalkan entok yang masih usia 0 sampai 2 minggu sangat perlu diberikan penghangat yang cukup. Bila itu tidak dilakukan, maka entok akan terhambat pertumbuhannya karena saluran serapan pencernaannya tidak berkembang dengan baik. 4. Perhitungan analisa bisnis yang tidak tepat. Beberapa peternak sangat fokus dengan untung dari ternak, padahal yang namanya ternak hewan ada banyak faktor sampai ternak dipanen dengan baik. Misalnya, jika penyakit menyerang ke kandang akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa jadi satu kandang bisa habis atau kematian massal. 5. Tidak mempelajari pasar. Penting sekali sebelum memulai ternak untuk mencari tahu penjualan dan harga jualnya berapa, karena masih ada saja peternak entok yang terlambat di bagian ini. Dan perlu diingat, jika entok tidak segera laku, biaya akan semakin besar karena entok tersebut akan tetap makan. Saat entok dikurangi makannya, resiko berat turun juga menjadi masalah tersendiri. 6. Salah menentukan waktu mulai ternak. Masih ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya, yakni mengenai mempelajari kapan waktu yang tepat untuk panen. Saat peternak
bisa panen di waktu yang tepat, yakni saat harga daging sedang tinggi. Tentu saja keuntungan ternak akan lebih besar. 7. Terlalu semangat sehingga angan-angan terlalu tinggi. Semangat memang boleh, namun semangat yang tidak terukur dengan baik akan mengakibatkan hasil yang tidak baik. Misalkan belum ada pengalaman ilmu ternak entok, langsung memulai dengan populasi yang besar. Hal ini tentu saja berisiko gagal lebih besar. Dari sisi ilmu yang masih kurang diperlukan eksperimen pribadi yang tentu saja akan banyak pengorbanannya. Jumlah yang banyak dalam populasi ternak juga tidak lepas dari keluhan warga sekitar. Kadang beberapa kali terjadi sehingga ternak bisa berujung penutupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi yang lebih ahli atau ada pengalaman yang bisa bermanfaat untuk penonton yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa bantu saya like, share, subscribe, dan komen jika berkenan. Akhirnya saya pamit undur diri atas nama Sulung Mandiri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.